wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai aspek makna yang beranggotakan Anissa Nurfadila dengan NPM 1850354, Fitra Noviandara dengan NPM 1850355, dan Mia Nur Islami dengan NPM 1850356. Selamat belajar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurfadila, NPM 1850354. Di sini saya akan menjelaskan pengertian makna dan aspek makna. Makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat pada apa saja yang kita tuturkan. Pengertian dari makna sendiri sangatlah beragam. Mansur Pateda 2001 halaman 79 mengemukakan bahwa istilah makna merupakan kata-kata dan istilah yang membingungkan. Makna tersebut selalu menyatu pada tuturan kata maupun kalimat. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa batasan tentang pengertian makna sangat sulit ditentukan karena setiap pemakai bahasa memiliki kemampuan dan cara pandang yang berbeda dalam memaknai sebuah ujaran atau kata. Selanjutnya ada aspek makna. Yang pertama ada sense atau pengertian. Pengertian ini dapat dicapai apabila pendengar mempunyai kesamaan pengertian mengenai satuan-satuan ini, maka pendengar mengerti apa yang kita maksudkan. Demikian pula kalau kita mendengar orang berkata rambut, ujaran yang hanya menggunakan satu kata ini menimbulkan berbagai pengertian. Misalnya, rambutnya panjang sekali, rambutnya tidak panjang sekali. Yang kedua ada feeling atau nilai rasa. Aspek makna yang berhubungan dengan nilai rasa berkaitan dengan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Dengan kata lain, nilai rasa yang berkaitan dengan makna adalah kata-kata yang berhubungan dengan perasaan, baik yang berhubungan dengan dorongan maupun penilaian. Jadi, setiap kata mempunyai makna yang berhubungan dengan nilai rasa dan setiap kata mempunyai makna yang berhubungan dengan perasaan. Contohnya, saya akan pergi, itu menunjuk pada dorongan. Engkau malas, itu menunjukkan pada penilaian. Kata-kata saya, pergi, dan malas mempunyai nilai rasa. Dalam kehidupan sehari-hari, selamanya kita berhubungan dengan rasa dan perasaan. Katakanlah kita dingin, jengkel, terharu, gembira, dan untuk menggambarkan hal-hal yang berhubungan dengan aspek perasaan tersebut, kita gunakan kata-kata yang sesuai. Tidak mungkin kita berkata, marilah kita bersenang hati atas meninggalnya teman kita, atau betapa panasnya es teh ini. Jelas kita harus menggunakan kata-kata yang sesuai dengan perasaan yang hendak kita kemukakan. Yang ketiga ada ton atau nada. Aspek nada berhubungan pula dengan makna yang bernilai rasa. Dengan kata lain, hubungan antara pembicara dengan pendengar akan menentukan sikap yang tercermin dalam kata-kata yang digunakan. Kalau kita jengkel, maka sikap kita kepada pendengar akan lain dengan perasaan bila kita sedang gembira. Kalau seseorang sedang jengkel, biasanya nada suaranya akan meninggi. Tapi apabila seseorang meminta sesuatu, maka nada suaranya akan rendah atau disampaikan dengan cara beriba-iba. Nada suara turut menentukan makna yang kita gunakan. Contohnya kata pulang. Kalau seseorang berkata pulang, kata ini menandakan bahwa pembicara jengkel atau dalam suasana tidak ramah. Kalau seorang berkata pulang, itu menandakan bahwa pembicara menyindir. Itu sebabnya makna dapat dilihat dan dari apa yang menyertainya. Aspek makna ini melibatkan pembicara untuk memilih kata-kata yang sesuai dengan keadaan kawan bicara dengan pembicara sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Noviandara dengan NPM 1850355. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek makna yang keempat dan juga keterkaitan aspek makna dengan jenis makna dalam semantik. Aspek yang keempat adalah tujuan. Dalam aspek makna memiliki tujuan tertentu. Maksudnya adalah pembicara mempunyai tujuan tertentu untuk mengubah kelakuan pendengar atau tindakan pendengar. Menurut Shipley, dalam Mansur Pateda tahun 2001 halaman 95,
Yang dimaksud tersebut adalah senang atau tidak senangnya efek kerja keras dari usaha yang telah dilakukan. Maksud tersebut dapat bersifat deklarasi, narasi, persuasi, rekreasi, ataupun politik. Semua mengandung. Jika seseorang mengatakan, "Hei, akan hujan," maka pembicara bermaksud mengingatkan kepada pendengar. Yang pertama adalah mengingatkan untuk cepat-cepat pergi. Yang kedua, memperingati untuk membawa payung. Lalu yang ketiga, tunda dulu keberangkatannya. Lalu yang keempat, kumpulkan saja kain yang terjemur. Dan yang kelima, segera perbaiki atap yang tiris. Dan yang ketujuh, anakmu yang di halaman segera disuruh naik. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan aspek-aspek makna dengan jenis-jenis makna dalam semantik. Tentunya, aspek-aspek makna tersebut mempunyai pengaruh terhadap jenis-jenis makna dalam semantik. Yang pertama adalah makna emotif. Makna emotif menurut Shipley dalam Mansur Pateda tahun 2001 halaman 101 adalah makna yang timbul akibat adanya reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai atau terhadap sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Contohnya kalimat "engkau kerbau". Kalimat tersebut memiliki perasaan yang tidak enak bagi pendengar. Dengan kata lain, kerbau mengandung makna emosi. Kata kerbau dihubungkan dengan sikap atau perilaku malas, lamban, dan dianggap dihubungkan dengan penghinaan. Orang yang mendengarnya pasti merasa tersinggung dan tidak enak. Maka demikian, makna emotif adalah makna dalam satu kata atau kalimat yang dapat menimbulkan pendengarnya emosi, dan hal ini jelas berhubungan dengan perasaan. Makna emotif ini dalam bahasa Indonesia cenderung mengarah kepada hal-hal makna positif. Selanjutnya yang kedua adalah makna konotatif. Makna konotatif berbeda dengan makna emotif karena makna konotatif cenderung bernilai atau bersifat negatif, sedangkan makna emotif bersifat positif. Makna konotatif ini muncul sebagai akibat perasaan kita terhadap apa yang diucapkan atau didengar. Misalnya, pada kalimat "Anita menjadi bunga desa", kata bunga dalam kalimat tersebut bukan makna positif, melainkan makna negatif yang artinya menjadi idola di desanya, yang dipengaruhi oleh fisik atau kecantikannya. Makna konotatif ini muncul sebagai akibat perasaan kita terhadap apa yang diucapkan atau didengar. Misalnya, pada kalimat "Anita menjadi bunga desa", kata bunga dalam kalimat tersebut bukan makna positif, melainkan makna negatif yang artinya menjadi idola di desanya, yang dipengaruhi oleh fisik atau kecantikannya. Materi selanjutnya adalah makna kognitif. Menurut Mansur Pateda, makna kognitif adalah makna yang ditunjukkan oleh acuannya. Makna unsur bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, objek atau gagasan, dan dapat dijelaskan berdasarkan analisis komponennya. Contohnya kata pohon bermakna tumbuhan yang memiliki batang dan daun dengan bentuk yang tinggi, besar, dan kokoh. Selanjutnya makna referensial. Referen menurut Palmer adalah hubungan antara unsur-unsur linguistik berupa kata-kata, kalimat-kalimat, dan dunia pengalaman non-linguistik. Referen atau acuan dapat diartikan berupa benda, peristiwa, proses, atau kenyataan. Referen adalah sesuatu yang ditunjuk oleh suatu lambang. Makna referensial mengisyaratkan tentang makna yang langsung menunjuk pada sesuatu, baik benda, gejala, kenyataan, peristiwa, maupun proses. Selanjutnya ada makna piktorial. Makna piktorial menurut Shipley adalah makna yang muncul akibat bayangan pendengar atau pembaca terhadap kata yang didengar atau dibaca. Makna piktorial menghadapkan manusia dengan kenyataan terhadap perasaan yang timbul karena pemahaman tentang makna kata yang diujarkan atau ditulis. Misalnya kata kakus. Pendengar atau pembaca akan terbayang hal yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kakus, seperti kondisi yang berbau, kotoran, rasa jijik, dan timbul rasa mual. Materi selanjutnya yaitu tentang analisis aspek-aspek makna.
Yang pertama ada sense atau pengertian. Dalam tuturan Bams menunjukkan bahwa ia menentang dari pihak pengusaha yang menuduh bahwa istri Bams telah menculik dan menyandera. Yang kedua ada feeling atau perasaan. Dalam tuturan Bams juga terdapat feeling atau perasaan dari Bams yang tersampaikan melalui tuturannya. Bentuk tuduhan dan laporan yang dilakukan oleh pihak penuntut membuat Bams merespon. Bentuk respon dari Bams dalam tuturannya ditunjukkan dengan sedikit rasa jengkel. Walaupun dalam tuturannya tidak terlihat kejengkelannya, tetapi dengan adanya penekanan pada kata-kata tertentu, maka tampak sedikit kejengkelannya. Yang ketiga ada nada atau ton. Pada tuturan Bams terdapat kejengkelan atas apa yang dilakukan oleh penuntut. Walaupun ada kejengkelan, Bams tetap berusaha tenang hingga tidak tampak nada-nada yang keras yang keluar dari tuturannya. Yang keempat ada tujuan atau intention. Tujuan dalam tuturan Bams pada data di atas adalah bentuk deklaratif di mana Bams bertujuan untuk tetap bertahan bahwa ia tidak bersalah dan tetap akan menerima semua tuntutan penuntut hingga ke pengadilan. Bentuk tuturan deklaratif Bams bertujuan untuk menekan penuntut agar berhati-hati bahwa ia akan tetap menang karena hukum sudah ada di pihaknya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.